Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam anak-anak, Bapak Ibu sekalian, wali murid dari kelas 5, baik 5A dan 5B. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir bahasa Indonesia kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh anak-anak. Yang pertama yaitu mendengarkan atau menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Nah, kemudian dalam memberikan tugas, apa saja sih yang akan diberikan untuk bisa melihat 4 keterampilan tersebut? Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tugas dari masing-masing itu berupa seperti yang akan saya jelaskan ya. Yang pertama itu tentang menulis. Nah, di dalam menulis, siswa ini diberikan tugas proyek berupa tulisan atau nantinya hasilnya itu berupa buku, di mana proyek ini sebenarnya sudah berjalan sejak bulan Januari yang lalu. Itu kenapa kemarin kami meminta Ananda untuk bisa membawa gawai, di antaranya laptop, tab, handphone, atau bagi siswa yang tidak diizinkan untuk membawa salah satu dari perangkat elektronik tersebut, bisa membawa buku tulis yang dikhususkan untuk kegiatan proyek menulis ini. Nah, yang kemudian kalau misal Ananda bisa menulis di sekolah, kemudian di rumah Ananda tinggal menyalin hasil tulisan yang ada di buku tadi. Nah, karena basisnya itu ada di Google Document, maka nantinya saya selaku guru akan bisa membantu siswa dalam hal koreksi dan memberikan komentar dalam karya tulisnya tersebut. Dan di akhir saya akan berperan sebagai editornya, sehingga setelah nanti semuanya siap, maka buku tersebut hasil karya anak-anak bisa saya daftarkan untuk bisa mendapatkan ISBN, atau bahasa mudahnya kita terbitkan hasil karya tulis dari anak-anak tersebut. Karya tulisnya berupa apa, Ibu? Karya tulisnya itu dalam hal ini bisa berupa karya fiksi, non-fiksi, kemudian bisa pengalaman hidup, bisa antologi. Jadi bisa kalau misal sukanya itu bikin pantun, jadi bikin pantun yang banyak, kemudian dijadikan satu. Kemudian kalau misal mau bikin puisi juga begitu, mau bikin kumpulan cerpen juga begitu, boleh. Jadi intinya saya ingin memberikan pengalaman kepada anak-anak bahwa menulis itu satu, bisa membuat mereka senang, dan kemudian menulis itu bisa jadi salah satu tempat mereka menuangkan imajinasi. Dan yang ketiga, menulis itu bisa menghasilkan. Jadi kalau misal mereka nanti sudah bisa menelurkan sebuah buku, diterbitkan, dan buku tersebut nantinya bisa dijual, mudah-mudahan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu yang kedua, tugas berbicara. Setelah siswa itu berhasil menerbitkan bukunya Mama Papa, maka siswa nanti harus presentasi di depan orang tua ataupun guru. Dimana sebenarnya ini kondisional juga ya, karena takutnya nanti tidak ada agenda, tidak ada jadwal yang bisa kemudian kami untuk mengundang Bapak Ibu. Sehingga kalau misal tidak ada kesempatan untuk mengundang orang tua, maka nanti Ananda cukup presentasi di depan guru. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka diseminasi buku atau istilahnya promosi buku gitu ya, menjelaskan isi buku, kemudian memaparkan dan lain sebagainya. Dan ini juga sebagai salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk praktik promosi, karena kemarin juga ada materi tentang iklan di kelas 5. Yang ketiga itu tentang membaca, dan ini sekaligus menyimak. Jadi tugas ini saya jadikan satu, di mana siswa itu bisa membuat teks atau mencari teks tentang teks fiksi, dan ini otomatis akhirnya mereka harus membaca, karena sebelum menulis mereka juga harus membaca dulu gitu kan.
Dan ini akan kami nilai sebagai keterampilan membaca, yang kemudian siswa diminta untuk membuat video bermain peran tentang teks fiksi secara berkelompok. Kalau misal yang tadi untuk membuat buku itu adalah tugas individu, maka yang membuat video bermain peran ini tugas kelompok. Yang ini tentunya akan menyinggung juga selain 4 keterampilan bahasa ada TIK juga ya. Nah, saat tugas dikumpulkan nanti, maka guru akan memutar semua video dari masing-masing kelompok, sedangkan siswa yang bukan dalam kelompoknya harus memberikan resensi atau review dari cerita yang telah dibuat oleh kelompok temannya. Dan ini akan menjadi nilai dari keterampilan menyimak. Nah, begitu. Kemudian, ini adalah date penting atau hari-hari penting, tanggal penting gitu ya. Jadi untuk pengerjaan tugas buku atau tugas individu tadi, tugas buku ber-ISBN itu dikerjakan setiap hari Kamis untuk kelas 5A dan hari Rabu untuk kelas 5B. Jadi nanti kalau misal Ananda meminta izin untuk membawa laptop itu di hari ini ya Ma, hari Kamis dan hari Rabu. Kemudian untuk video bermain perannya itu karena berkelompok sudah tentu dikerjakan di luar jam pembelajaran. Dan saran kami itu bisa dilakukan atau take videonya itu bisa dilakukan di hari Sabtu di sekolah. Biar lebih aman, mungkin biar tidak merepotkan salah satu siswa di rumahnya atau bagaimana, biar semuanya sentra bisa dilakukan di hari Sabtu di sekolah ya Ma. Jadi mungkin anak-anak bisa nanti take videonya bareng-bareng gitu di sekolah. Jadi mama sama papa juga tahu bahwa anak-anak datangnya ke sekolah bukan ke tempat lain. Kemudian pengumpulannya kapan? Untuk buku yang ber-ISBN itu terakhir sampai anak-anak mengumpulkan sebelum editing di saya itu tanggal 13 Mei 2022 ya Ma. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih, 1 minggu untuk bisa menyelesaikan itu semua. Kemudian presentasi dilakukan saat UAS. Jadi nanti insya Allah UASnya anak-anak ini berupa presentasi khusus untuk bahasa. Jadi yang insya Allah akan dilaksanakan sekitar kalau nggak akhir Mei ya tanggal 6 sampai 10 Juni ini. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kemudian untuk pengumpulan video dan resensi atau review videonya itu insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 22 April 2022. Jadi hari terakhir, minggu-minggu terakhir sebelum kita libur. Begitu, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengerjakan tugasnya dengan maksimal dan jangan lupa jaga kepercayaan orang tua dan guru kalian. Dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya. Semangat untuk semuanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.